Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'ana hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Jamaah kuliah tarawih kultum kuliah 7 menit di Masjid Al-Zaitun yang dimuliakan Allah. Apa yang akan saya sampaikan insya Allah berurutan sampai nanti bagian yang keempat di malam Jumat terakhir jelang Lebaran. Materinya tiada lain adalah belajar Islam yang pertama, bagian yang awal. Ketika kita mengenal Islam, belajar dari hadis Arba'in Nawawi di awal kitab itu, kitab hadis itu dikenalkan tentang ma huwa Islam, ma huwa iman, ma huwa ihsan, yang bertanya malaikat Jibril kepada Rasulullah. Jadi diperkenankan apa itu iman. Iman kalau menurut urutannya, yang kalau kita belajar di sekolah namanya rukun iman. Yang pertama, percaya beriman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab wahyu, kepada rasul, kepada kodo dan kodar, dan kepada hari kiamat. Kalau direntet diurut supaya tidak lupa, kita beriman percaya adanya Allah, di mana Allah menyuruh malaikat, kita beriman kepada malaikat. Disuruh apa malaikatnya? Disuruh menyampaikan wahyu. Menyampaikan wahyunya kepada siapa? Kepada para nabi. Ya, kalau Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Apa itu isinya Al-Quran? Yaitu isinya khair dan syar, kepastian, kodo dan kodar, yang baik dan yang buruk, yang halal dan yang haram, yang hak dan yang batil, ketentuan Allah. Semuanya ada kepastiannya, khair dan syar. Dan berlaku Al-Quran itu sampai yaumil kiamat. Nah, itu urutannya supaya gampang menghafal. Kita belajar Islam, mengenal Islam, keimanan dulu. Tapi kita jangan kemudian menyatakan diri sudah beriman. Di dalam surat Al-Hujurat dinyatakan, saya sudah beriman. Orang-orang Arab Baduy itu. Kata Allah, belum. Anda belum beriman. Ya, Anda baru ngaku Islam. Karena syahadat itu adalah pengakuan keislaman, tapi syahadatnya itu belum diwujudkan dalam amal perbuatan, jadi belum beriman. Karena iman itu meliputi aqdun bil qalbi wa iqrarum bil lisan wa amalun bil arkan, keyakinan di dalam hati, diucapkan dengan lisan, wa iqrarum bil lisan, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu kan ucapan lisan. Wa amalun bil arkan, dan diamalkan. Kalau belum mengamalkan, ya belum beriman. Baru 2/3, baru akidah, keyakinan dan ucapan. Amalnya belum. Nah, untuk menunjukkan bahwa kita beriman, laksanakan rukun iman, rukun Islam. Jadi lengkap sudah pengakuan keislaman, keimanannya mantap. Apa yang dilaksanakan? Yaitu melaksanakan sholat. Kalau orang sudah sholat, sudah berarti tanda keimanannya ada.
Kalau belum sholat, belum. Baina rajulin wa baina kufrin tarkus sholat. Perbedaan seseorang ketika dia meninggalkan sholat, itulah cirinya orang kafir. Orang kafir itu enggak sholat. Nah, dia baru ngaku-ngaku Islam. Jadi kalau dia sholat, itulah wujud imannya ada. Amalan ibadah sholat sebagai wa amalun bil arkan. Jadi rukun iman dan rukun Islam kolaborasi. Di dalam rukun Islam ada syahadat, itu ada bagian dari keimanan, percaya kepada Allah. Tapi kalau syahadat doang tanpa sholat belum beriman. Nah disinilah maka iman kita yang mantap, jangan bercampur dengan syirik, kepercayaan selain Allah. Nah inilah keimanan. Jadi kalau mau mengenal belajar Islam dari iman dulu. Jangan sampai iman kita percaya asal percaya. Percayanya kita kepada Allah dan percaya kepada selain Allah harus bisa dibedakan. Kita percaya presiden kita sebelum Prabowo adalah Pak Jokowi. Semua percaya. Yakin. Siapa presiden sebelum Pak Prabowo? Pak Jokowi, yakin. Tapi kita tidak beriman kepada Pak Jokowi. Beda dengan kepada Allah. Kalau kita percaya kepada Allah, yakin kepada Allah, tunjukkan dong kalau Anda beriman. Yaitu apa? Melaksanakan segala perintah Allah, tinggalkan segala larangannya. Nah, makanya keimanannya jangan bercampur dengan syirik, perdukunan, kepada ramalan-ramalan, kepada percaya benda-benda, batu, kayu, hantu, ya. Nanti imannya kita tidak mantap. Makanya ketika kita mewujudkan diri, menyatakan diri beriman, ya, yakin betul-betul kita harus belajar. Nah, sumber dari pelajaran bagaimana supaya kita imannya benar, ya baca Quran sebagai informasi yang kita imani, sebagai wahyu yang diterima oleh para nabi, yang disampaikan melalui malaikat, yang datangnya dari Allah. Itu rukun iman. Pelajari itu Al-Quran. Kita tidak akan mengenal apa itu iman kalau tidak kenal Al-Quran. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitab wal iman. Jadi apa itu ruh yang diwahyukan berupa kitab? Kita tidak tahu apa itu iman kalau kita tidak tahu apa itu Quran. Jadi kita harus belajar Al-Quran supaya ada kejelasan bagaimana iman yang diajarkan di dalam Quran itu. Sehingga kita akan mantap, ya, bahwa dengan Al-Quran inilah sumber keyakinan sebagai wujud untuk realisasi amal nyata sebagai manusia yang beriman. Jadi sekali lagi, ya, tanpa kita informasi dari Al-Quran, iman kita kayak apa modelnya? Ya, yu'minuna bil ghaib, beriman kepada yang ghaib, wa yuqimuna shalah. Ya, dari kitabul la raiba fi, ini kitab Quran tidak diragukan lagi. Belajar apa itu Al-Quran itu supaya keimanan dan keislaman kita benar. Demikian yang bisa saya sampaikan. Nanti di part 2 bagian kedua nanti berkaitan dengan setelah kita yakin bersyahadat tentang kemantapan iman kita tingkatkan kepada bagaimana kita mewujudkan iman itu dalam ibadah sholat. Sebab sholat ini sebagai satu tiang agama. Jadi kalau kita tidak mengerjakan sholat, akan tumbang agama kita, akan runtuh. Ya, nanti di bagian kedua kita akan menjelaskan mengenal Islam, belajar Islam dengan rentetan rukun Islam yang kedua, yaitu wa aqimus shalah, menegakkan sholat. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.